Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar jendela kaca gedung perkantoran sudah berubah menjadi selimut hitam pekat yang ditembus oleh ribuan cahaya kota. Di lantai 27, di dalam ruangan yang sunyi, hanya Sofia yang masih terjaga, ditemani oleh dengung pelan dari unit pendingin udara dan cahaya biru dari layar laptopnya. Jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 22.13. Bau kopi yang sudah dingin menguar dari cangkir di samping tumpukan dokumen yang seolah tak ada habisnya. Ini adalah pemandangan yang sudah sangat akrab baginya, sebuah rutinitas yang ia jalani demi menopang sebuah rumah tangga yang atapnya sudah lama keropos. Setiap ketukan jarinya di papan ketik terasa seperti sebuah pukulan kecil pada nasib yang dijalaninya, sebuah usaha untuk tetap bertahan di atas kapal yang kaptennya sudah lama tertidur lelap di kabinnya. Kapten itu adalah Bram, suaminya. Pagi tadi terasa berbeda. Di tengah hiruk-pikuk persiapan berangkat kerja, saat ia menyambar tas jinjingnya yang berisi laptop dan dokumen penting, matanya sempat tertuju pada sebuah dompet tua berwarna coklat yang tergeletak di atas meja rias. Dompet itu bukan dompet utamanya. Itu adalah dompet lamanya, sedikit usang di bagian sudut, tempat ia menyimpan kartu-kartu yang jarang terpakai. Salah satunya adalah kartu ATM dari rekening bank kedua, sebuah rekening bersama yang dibuka di awal pernikahan mereka dengan mimpi-mimpi indah tentang masa depan. Kini, rekening itu hanya berfungsi sebagai tempat penampungan gaji sebelum ia pindahkan ke pos-pos pengeluaran. Tangannya sempat terulur untuk mengambilnya, namun sebuah ide yang dingin dan tajam melintas di benaknya. Ide itu sudah bersemayam di pikirannya selama beberapa minggu, menunggu momen yang tepat untuk dieksekusi. Dengan sengaja, ia menarik kembali tangannya, membiarkan dompet itu tetap di sana, menjadi umpan yang tergeletak tak berdaya. Ia tahu Bram, dengan kebiasaannya yang suka menggeledah barang-barangnya saat ia tidak ada, pasti akan menemukannya. Firasatnya bukan tanpa alasan. Pernikahannya dengan Bram, yang kini memasuki tahun kelima, terasa seperti sebuah gurun pasir yang panjang. Di awal, Bram adalah pria yang penuh pesona dengan janji-janji setinggi langit. Namun pesona itu luntur seiring berjalannya waktu, digantikan oleh kemalasan yang mendarah daging. Janji-janji itu menguap seperti embun pagi, meninggalkan Sofia sendirian memikul beban finansial keluarga. Bram kehilangan pekerjaannya 3 tahun lalu dan sejak saat itu, ia seolah kehilangan semua gairah untuk mencoba lagi. Hari-harinya dihabiskan di sofa, ditemani oleh ponsel dan televisi, dengan 1001 alasan mengapa setiap lowongan pekerjaan yang ada tidak cocok untuknya. Perusahaannya terlalu kecil, katanya suatu kali. Gajinya tidak sepadan dengan pengalamanku, keluhnya di lain waktu. Padahal, pengalamannya yang terakhir adalah sebagai staf junior yang diberhentikan karena performa yang buruk. Sofia sudah mencoba segalanya. Ia mendorong, memotivasi, bahkan mencarikan pekerjaan untuk Bram. Semua usahanya mental, membentur dinding apatisme yang tebal. Akhirnya, ia menyerah dan memilih untuk bekerja lebih keras, mengambil semua proyek lembur yang ditawarkan, memastikan cicilan rumah, tagihan listrik, dan kebutuhan dapur tetap terpenuhi. Sementara itu, Bram semakin nyaman dalam perannya sebagai raja di rumah, yang hanya tahu meminta tanpa pernah memberi. Uang hasil jerih payah Sofia, ia anggap sebagai fasilitas yang memang sudah seharusnya ia dapatkan. Keadaan diperparah oleh kehadiran Ibu Ratih, ibu mertuanya. Wanita parubaya itu tidak pernah menyukai Sofia sejak awal. Di matanya, Sofia adalah perempuan karir yang angkuh, yang gagal menjalankan kodratnya sebagai istri yang melayani suami di rumah. Setiap kali berkunjung, mulut Ibu Ratih tidak pernah berhenti mengeluarkan sindiran pedas. Kasihan sekali anakku Bram, istrinya sibuk di luar sampai tidak sempat memasak untuknya. Atau, lihat itu menantu teman mama, pintar sekali merawat diri dan menyenangkan suami, tidak seperti kamu yang bau kertas seharian. Ibu Ratih adalah racun yang secara perlahan merusak pondasi rumah tangganya, dan Bram, sebagai anak kesayangannya, selalu menelan mentah-mentah semua ucapan ibunya. Ia tidak pernah membela Sofia. Sebaliknya, ia justru ikut menyalahkan Sofia atas keadaannya yang tidak berdaya. Puncak dari rasa sakit Sofia terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Ia menemukan serangkaian pesan mesra di ponsel Bram yang lupa dikunci. Pesan-pesan dari seorang wanita bernama Lauren. Isinya penuh dengan panggilan sayang dan rencana-rencana pertemuan rahasia. Hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu, ia menangis tanpa suara di kamar mandi, membiarkan air pancuran menyamarkan isak tangisnya. Kepercayaan yang tersisa, sekecil apapun itu, musnah sudah. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Sofia berubah. Rasa cinta dan harapan telah mati,
digantikan oleh ketenangan yang dingin dan sebuah rencana pembalasan yang mulai terbentuk. Ia tidak langsung mengkonfrontasi Bram. Untuk apa? Ia tahu Bram hanya akan mengelak atau bahkan memutarbalikkan fakta dan menyalahkannya. Tidak, ia akan memainkan permainannya sendiri. Mulai saat itu, Sofia menjadi lebih cerdik. Ia membuka sebuah rekening bank baru atas namanya sendiri, rekening yang tidak akan pernah diketahui oleh Bram dan keluarganya. Setiap bulan, setelah gaji masuk ke rekening bersama, ia akan langsung memindahkan sebagian besar uangnya ke rekening rahasia itu, hanya menyisakan dana yang cukup untuk membayar tagihan-tagihan otomatis dan kebutuhan pokok. Ia mulai mencatat setiap pengeluaran, setiap rupiah yang Bram minta darinya dengan alasan-alasan konyol. Ia mengumpulkan bukti, membangun benteng pertahanannya sendiri bata demi bata, dalam diam. Dan malam ini, rencananya memasuki babak baru. Setelah menyelesaikan laporan terakhirnya, Sofia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jari-jarinya menari di atas layar dengan gerakan yang mantap. Ia masuk ke dalam rekening bersama, rekening yang kartu ATM-nya kini terbaring di meja rias rumahnya. Saldo yang tersisa di sana menunjukkan angka beberapa juta rupiah, sisa dana operasional bulan ini. Dengan beberapa kali sentuhan, ia memindahkan semua uang itu ke rekening rahasianya, hingga yang tersisa di layar hanyalah angka 0. Kemudian, ia melakukan satu transaksi terakhir. Ia mentransfer uang dari rekening rahasianya kembali ke rekening bersama itu, dengan jumlah yang sudah ia pikirkan matang-matang. 30.000 rupiah. Tidak lebih, tidak kurang. Cukup untuk satu kali makan di warteg. Namun akan menjadi sebuah penghinaan yang luar biasa jika coba digesek di mesin kasir hotel bintang 5. Sofia menutup laptopnya. Ia merapikan meja kerjanya yang berantakan, merasakan sebuah kelegaan yang aneh menjalari tubuhnya yang lelah. Beban di pundaknya terasa sedikit lebih ringan. Ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan atau kemalasan Bram. Ini adalah tentang harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Ini adalah tentang semua malam panjang yang ia habiskan di kantor, semua sindiran yang ia telan bulat-bulat, dan semua air mata yang ia tumpahkan dalam sunyi. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap kerlip lampu kota di bawah sana. Ia tidak tahu pasti apa yang akan dilakukan Bram dengan kartu itu, tapi ia bisa menebaknya dengan sangat baik. Keangkuhan Bram dan keserakahan keluarganya adalah sesuatu yang sangat mudah diprediksi. Mereka akan mencoba menyakitinya dengan senjatanya sendiri, dengan uang hasil jerih payahnya. Di rumah, Bram menggeliat di atas sofa empuk. Matanya masih setengah terpejam, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam. Namun baginya, hari terasa baru saja dimulai. Aroma masakan dari tetangga sebelah menusuk hidungnya, membuatnya sadar bahwa perutnya kosong. Ia meraih ponselnya, berharap menemukan pesan dari Sofia yang mengatakan akan segera pulang sambil membawa makan malam. Nihil. Yang ada hanyalah notifikasi dari permainan online dan grup obrolan yang tidak penting. Ia berdecak kesal. Lagi-lagi Sofia lembur. Istrinya itu semakin hari semakin gila kerja, seolah kantor adalah rumah pertamanya. Bram merasa terabaikan, sebuah ironi mengingat ialah yang tidak melakukan apa-apa untuk berkontribusi. Dengan malas, ia bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar tidur, berniat mencari uang receh di saku celananya untuk membeli sebungkus mie instan di warung. Saat itulah matanya menangkap sebuah benda berwarna coklat di atas meja rias yang sedikit berantakan milik Sofia. Dompet. Bukan dompet yang biasa Sofia bawa. Ini dompet lama, tapi ia sangat yakin itu milik istrinya. Rasa penasaran mengalahkan rasa laparnya. Tangannya terulur dan membuka dompet itu. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang saat melihat sebuah kartu ATM berwarna biru terselip di salah satu slotnya. Ini adalah kartu dari rekening bersama mereka. Ia tahu Sofia jarang menggunakan kartu ini, lebih sering memakai kartu dari rekening gajinya yang lain. Mungkin saja Sofia lupa. Mungkin saja ada sisa uang yang cukup banyak di dalamnya. Sebuah senyum licik mulai terkembang di wajahnya. Ini adalah kesempatan. Sebuah pemikiran jahat melintas cepat di kepalanya. Selama ini ia merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri, harus meminta-minta pada Sofia untuk setiap kebutuhannya, selalu diceramahi tentang penghematan. Kini, ia memegang kuncinya. Ia bisa mengambil sedikit uang untuk bersenang-senang, untuk merasakan kembali bagaimana rasanya menjadi pria yang memegang kendali. Sedikit? Tidak. Pikiran itu terasa terlalu kecil. Ia harus melakukan sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa menampar wajah Sofia yang menurutnya semakin hari semakin sombong. Tanpa pikir panjang, Bram langsung menekan nomor di ponselnya. Halo, MAH, sapanya dengan nada bersemangat saat panggilan itu tersambung. Mama di mana? Cepat ke rumah sekarang. Aku dapat harta karun. Di seberang telepon,
Suara Ibu Ratih yang awalnya terdengar malas langsung berubah menjadi tajam dan penuh minat. Harta karun apa? Jangan main-main kamu, Bram. Aku serius, MAH. Cepat ke sini, ajak Lauren juga kalau bisa. Ada sesuatu yang harus kita rayakan, katanya, suaranya mengandung tawa yang tertahan. Ia tahu ibunya dan kekasih gelapnya itu akan menjadi sekutu yang sempurna untuk rencananya. Kurang dari 1 jam kemudian, pintu apartemennya diketuk. Di sana berdiri Ibu Ratih dengan dandanannya yang selalu berlebihan, dan di belakangnya ada Lauren, yang langsung bergelayut manja di lengan Bram begitu pintu terbuka. Ada apa sih, sayang? Bikin penasaran aja, kata Lauren dengan suara mendesah. Bram menuntun mereka masuk dan menyuruh mereka duduk di sofa ruang tamu. Dengan gaya dramatis, ia meletakkan dompet coklat itu di atas meja. Lihat ini, katanya sambil mengeluarkan kartu ATM biru itu. Mata Ibu Ratih dan Lauren langsung tertuju pada kartu itu, berkilat-kilat oleh pantulan cahaya lampu. Ini kan kartu ATM si Sofia? Tanya Ibu Ratih, nadanya terdengar tak sabar. Betul. Dia meninggalkannya. Dia pasti lupa, jawab Bram, merasa bangga dengan penemuannya. Aku yakin sekali ada banyak uang di dalamnya. Sofia kan baru gajian. Lauren mengambil kartu itu, membolak-baliknya seolah itu adalah perhiasan berharga. Wah, ini namanya rezeki nomplok. Terus, mau kita apakan uang ini, sayang? Bram awalnya hanya berpikir untuk menarik sejumlah uang tunai dan pergi makan enak. Tapi melihat wajah antusias ibunya dan Lauren, sebuah ide yang lebih besar dan lebih jahat mulai terbentuk. Aku mau memberinya pelajaran. Selama ini dia sudah meremehkanku, menganggapku tidak berguna. Aku akan tunjukkan padanya bahwa uang hasil kerjanya itu bisa kunikmati kapanpun aku mau. Ibu Ratih tertawa sinis. Suara tawanya terdengar serak dan penuh kepuasan. Bagus. Itu baru anak mama. Jangan mau diinjak-injak perempuan seperti itu. Sedikit? Jangan konyol, Bram. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan siapa laki-laki di rumah ini. Sofia itu sudah keterlaluan. Kerja terus sampai malam, seolah-olah kamu tidak ada harganya. Kita harus buat pesta besar. Undang teman-teman mama, biar mereka lihat anak mama ini sukses dan bisa memanjakan keluarganya. Ucapan ibunya membakar semangat Bram. Benar. Ini bukan sekadar tentang uang, ini tentang harga diri. Ini tentang membalas semua hari-hari di mana ia merasa kecil di hadapan istrinya sendiri. Lauren menimpali dengan mata berbinar-binar. Ide bagus, Tante. Aku tahu tempat yang pas. Kita harus ke Hotel Mahameru, yang ada taman rooftopnya itu. Aku lihat di Instagram, keren banget. Kita bisa pesan private dinner, pakai gaun malam, sewa fotografer profesional. Kita buat seolah-olah ini acara pertunangan kita, sayang. Kita posting fotonya di mana-mana. Biar Sofia lihat, saat dia sibuk jadi babu di kantor, suaminya sedang merayakan kebahagiaan baru dengan wanita yang lebih baik. Rencana itu terdengar sempurna, jahat, kejam, dan memuaskan. Bram bisa membayangkan wajah Sofia yang pucat pasi saat melihat unggahan foto-foto mereka. Ia akan hancur, dan Bram akan merasa menang. Apa kamu tahu pinnya? Tanya Ibu Ratih, menyuarakan satu-satunya kemungkinan penghalang rencana mereka. Bram tertawa angkuh. Tentu saja aku tahu. Dulu aku sering menemaninya belanja, aku sengaja mengintip dan menghafalnya. Angka kombinasi tanggal ulang tahun ibunya. Dasar anak mami, ejeknya, tanpa sadar bahwa ia sendiri adalah anak mami yang paling parah. Mereka bertiga kini larut dalam euforia perencanaan. Mereka mulai menyusun daftar makanan mewah yang akan dipesan. Lobster, steak wagyu, kaviar, dan deretan botol sampanye termahal. Ibu Ratih sudah sibuk membayangkan gaun apa yang akan ia kenakan, dan teman-teman arisannya mana saja yang akan ia undang untuk membuatnya pamer. Lauren sudah membuka aplikasi belanja online di ponselnya, mencari gaun malam yang paling seksi untuk ia kenakan di pesta pertunangannya. Mereka semua meyakinkan diri mereka sendiri bahwa tindakan ini benar. Mereka berhak mendapatkan ini semua. Sofialah yang salah karena telah menjadi istri yang tidak patuh, yang lebih mementingkan karir daripada suami. Uang itu, dalam logika mereka yang sudah terpelintir, adalah kompensasi atas penderitaan Bram. Sudah, jangan tunggu lagi, desak Ibu Ratih. Cepat telepon hotelnya sekarang juga. Pesan tempat untuk besok malam. Pesan yang paling mahal, yang paling mewah. Jangan tanggung-tanggung. Dengan tangan yang gemetar karena kegembiraan, Bram mengambil ponselnya. Ia mencari nomor telepon Hotel Mahameru. Ia merasa seperti seorang raja yang akan merebut kembali tahtanya. Ia akan menunjukkan pada Sofia dan pada seluruh dunia siapa dirinya.
Ia tidak tahu bahwa ia hanyalah seekor tikus yang sombong, yang dengan gembira berlari menuju sebuah perangkap yang sudah disiapkan dengan sangat teliti. Di ujung sana, bukan tahta yang menantinya, melainkan sebuah jurang kehinaan yang dalam. Setelah reservasi mewah itu berhasil diamankan melalui telepon, suasana di ruang tamu apartemen Sofia berubah menjadi arena perayaan kecil. Bram, Ibu Ratih, dan Lauren bersorak-sorai seolah baru saja memenangkan lotre. Bram merasa dadanya membusung karena bangga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa menjadi seorang pria sejati, seorang kepala keluarga yang mampu memberikan kemewahan, sekalipun kemewahan itu didanai oleh keringat orang lain. Ia menopang dagu dengan angkuh, menyandarkan punggungnya di sofa, menikmati tatapan kagum dari Lauren dan anggukan puas dari ibunya. Ia merasa berkuasa, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Luar biasa, Bram, kamu benar-benar hebat. Puji Ibu Ratih sambil menepuk-nepuk pundak putranya. Matanya berbinar-binar membayangkan pesta esok hari, membayangkan tatapan iri dari teman-teman arisannya saat ia menceritakan tentang kemewahan yang diatur oleh anaknya. Ini baru namanya laki-laki. Sudah seharusnya kamu yang mengendalikan keuangan, bukan perempuan itu. Dia itu kalau dibiarkan bisa semakin tinggi hati. Lauren bergelayut manja di lengan Bram, menggesekkan kepalanya di bahu pria itu. Aku jadi makin cinta sama kamu, sayang. Kamu tahu cara memperlakukan seorang ratu. Aku tidak sabar untuk besok malam. Aku akan jadi wanita paling bahagia di dunia, merayakan cinta kita di tempat paling romantis di kota ini. Ucapannya manis seperti madu, namun di baliknya tersimpan racun keserakahan yang pekat. Ia tidak mencintai Bram. Ia mencintai apa yang ia pikir bisa Bram berikan kepadanya, dan kartu ATM di atas meja itu adalah simbolnya. Di tengah euforia itu, sebuah ide yang lebih kejam terlintas di benak Ibu Ratih. Wajahnya menyeratkan senyum licik. Bram, katanya dengan nada pelan namun penuh penekanan. Rencana ini belum lengkap. Bram dan Lauren menatapnya dengan bingung. Maksud Mama? Pestanya memang akan luar biasa. Foto-fotonya pasti akan membuat dia panas. Tapi itu semua baru akan dia rasakan besok. Kita harus membuatnya menderita sekarang juga, ujar Ibu Ratih. Kamu harus meneleponnya. Beritahu dia rencanamu. Beritahu dia bahwa kamu sedang menggunakan kartunya untuk bersenang-senang dengan kami. Biarkan dia panik sepanjang malam di kantornya yang membosankan itu. Biarkan dia tahu posisinya. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya tidak berdaya. Bram tertegun sejenak. Ide itu terdengar sangat brutal, tetapi juga sangat menggiurkan. Ia membayangkan Sofia di seberang telepon, suaranya bergetar karena panik dan marah, memohon-mohon padanya. Bayangan itu memompa egonya hingga ke tingkat tertinggi. Inilah puncak pembalasannya. Lauren pun ikut bersorak setuju. Ide cemerlang, Tante. Dia harus tahu kalau masanya sudah habis. Sekarang adalah masaku. Didorong oleh hasutan dua wanita di sisinya, Bram meraih ponselnya. Ia mencari nama kontak, istriku. Sebuah nama yang kini terasa ironis. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena gugup, melainkan karena adrenalin dari kekejaman yang akan ia lakukan. Ia menekan tombol panggil dan menyalakan mode pengeras suara, agar Ibu Ratih dan Lauren bisa ikut menikmati pertunjukan. Di kantornya, Sofia baru saja akan menyesap kopi dinginnya saat ponselnya bergetar di atas meja. Nama, suamiku, terpampang di layar. Inilah saatnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya. Ini adalah panggungnya. Ia harus memainkan perannya sebagai korban dengan sempurna. Ia membiarkan telepon berdering beberapa kali untuk membangun kesan bahwa ia sedang sibuk, sebelum akhirnya mengangkatnya dengan sengaja dibuat terdengar sedikit terengah-engah. Halo, Mas? Ada apa? Suara tawa mengejek Bram langsung terdengar. Begitu keras hingga Sofia bisa membayangkan Ibu Ratih dan Lauren sedang menempelkan telinga mereka di dekat ponsel. Halo, istriku tersayang yang masih sibuk jadi budak korporat. Sapa Bram dengan nada yang dibuat-buat. Mengganggu pekerjaanmu yang sangat penting itu, ya? Sofia mulai memainkan perannya. Aku memang sedang sibuk. Mas, ada apa? Ini sudah malam. Oh, aku cuma mau berbagi kabar gembira. Lanjut Bram, nada sombongnya semakin kentara. Aku mau berterima kasih padamu. Berkat kelalaianmu, aku jadi bisa merencanakan sesuatu yang spesial. Aku cuma mau bilang, kartu ATM MU yang tertinggal di dompet coklat itu, sudah ada di tanganku sekarang. Sofia diam sejenak, memberikan jeda dramatis sebelum menjawab dengan suara yang mulai ia buat bergetar. Kartu ATM? Maksudmu, jangan-jangan. Tepat sekali, sayang, seru Bram. Tawanya meledak.
Ibu Ratih dan Lauren terdengar ikut terkikik di latar belakang. Sekarang, aku, ibuku, dan pacar baruku, Lauren, akan mengadakan pesta besar besok malam. Di Hotel Mahameru. Kami sudah pesan taman pribadinya, makanan paling mahal, sampahnya terbaik. Semuanya. Terima kasih atas dananya, ya. Akhirnya uang hasil kerjamu itu dipakai untuk sesuatu yang berguna, membahagiakan orang-orang yang benar-benar penting dalam hidupku. Inilah puncaknya. Sofia memejamkan mata, memvisualisasikan semua rasa sakit dan pengkhianatan yang pernah ia rasakan, lalu menyalurkannya menjadi sebuah akting yang meyakinkan. Jangan, Mas. Aku mohon jangan. Suaranya kini terdengar seperti sebuah bisikan panik yang nyaris pecah. Mas, di dalam kartu itu semua sisa uang kita bulan ini. Ada uang untuk bayar cicilan rumah, untuk belanja bulanan. Kalau uang itu habis, kita mau makan apa, Mas? Aku mohon, pikirkan lagi. Memikirkannya? Bram tertawa lebih keras lagi. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Dan aku memutuskan, aku lebih memilih makan lobster bersama Lauren daripada makan nasi dengan lauk keluhanmu setiap hari. Anggap saja ini kompensasi atas semua waktumu yang kau habiskan di kantor daripada mengurusku. Tapi itu uangku, Mas. Hasil kerja kerasku. Pekik Sofia. Kali ini ia menambahkan isak tangis palsu di akhir kalimatnya. Ia bahkan sengaja menjatuhkan sebuah pulpen ke lantai untuk menciptakan efek suara gaduh yang terdengar, seperti orang yang lemas karena syok. Di seberang sana, Bram dan komplotannya menikmati setiap detik dari penderitaan palsu itu. Mereka merasa menang. Mereka berhasil menghancurkan wanita yang mereka anggap angkuh itu. Dulu memang uangmu. Tapi kartu ini sekarang ada di tanganku, dan aku tahu pinnya. Jadi sekarang ini uangku, kata Bram dengan nada final. Sudah ya, sayang. Aku tidak mau mengganggumu lebih lama lagi. Nikmati saja malammu dengan tumpukan kertas. Sementara aku akan menikmati hidup yang sesungguhnya. Selamat tinggal. Klik. Panggilan itu diputus. Di apartemen, Bram mengangkat tangannya ke udara seperti seorang juara. Lauren langsung melompat memeluk dan menciumnya. Ibu Ratih bertepuk tangan dengan gembira. Bagus, Bram. Kamu sudah membuatnya menangis. Dia pantas mendapatkannya, seru ibunya. Mereka bertiga merasa berada di puncak dunia, mabuk oleh kekuasaan dan kekejaman mereka sendiri. Sementara itu, di kantor yang sunyi, pertunjukan Sofia telah berakhir. Isak tangis palsu itu berhenti seketika. Tangan yang tadi gemetar kini terkepal erat. Wajah panik yang ia pasang beberapa detik lalu perlahan berubah. Bibirnya yang tadi melengkung ke bawah karena sedih, kini tertarik ke atas membentuk sebuah senyuman yang dingin, tajam, dan penuh kemenangan. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya bukan air mata kesedihan, melainkan air mata yang keluar karena menahan tawa yang begitu kuat hingga perutnya terasa kram. Setelah beberapa saat menahannya dalam diam, ia tidak sanggup lagi. Tawa itu akhirnya meledak. Bukan tawa keras yang menggema, melainkan tawa tanpa suara yang membuat seluruh tubuhnya berguncang hebat. Ia menundukkan kepalanya ke meja, bahunya naik turun dengan hebat, menertawakan kebodohan suaminya, kebodohan ibu mertuanya, dan kebodohan wanita simpanannya. Mereka pikir mereka telah menyakitinya. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka tidak sadar, mereka baru saja dengan sukarela menelan racun yang telah ia sajikan di piring perak. Ia mengangkat kepalanya, menyeka air mata geli di sudut matanya, dan menatap kembali layar komputernya. Di sana, saldo rekening rahasianya terpampang nyata, aman dan tidak tersentuh. Sementara itu, di rekening jebakannya, saldo Rp30.000 menunggu dengan sabar untuk mempermalukan mereka semua. Keesokan harinya adalah hari yang penuh dengan antisipasi dan kegembiraan bagi Bram, Ibu Ratih, dan Lauren. Mereka bangun dengan perasaan sebagai pemenang, seolah hari itu adalah hari penobatan mereka. Matahari yang cerah di luar seakan ikut merestui rencana besar mereka. Setelah sarapan seadanya, agenda pertama mereka adalah berbelanja. Penampilan adalah segalanya dalam panggung sandiwara yang akan mereka gelar malam ini. Mereka harus terlihat sempurna, seperti kaum sosialita yang memang pantas berada di sebuah pesta mewah. Mereka memilih mal paling mewah di pusat kota sebagai tujuan pertama. Dengan langkah angkuh, ketiganya memasuki sebuah butik desainer ternama. Lauren, dengan mata berbinar-binar, langsung menuju deretan gaun malam yang paling mencolok. Ia mencoba sebuah gaun berwarna merah menyala dengan belahan tinggi dan punggung terbuka. Saat ia keluar dari ruang ganti, ia berputar di depan cermin besar, mengagumi pantulan dirinya sendiri. Bagaimana, sayang? Aku terlihat seperti bintang film, kan? Tanyanya pada Bram,
suaranya dibuat semanja mungkin. Bram, yang seleranya tidak pernah melampaui kaos oblong dan celana jean, hanya bisa mengangguk setuju. Bagus. Ambil saja, katanya dengan gaya seorang miliarder. Tentu saja, ia tidak punya uang sepeser pun di sakunya. Ibu Ratih tidak mau kalah. Ia memilih sebuah gaun brokat berwarna emas yang gemerlapan, model yang menurutnya akan membuatnya menjadi pusat perhatian di antara teman-temannya. Mama harus terlihat pantas sebagai ibu dari seorang pria sukses, katanya, sambil melirik sinis ke arah pengunjung butik lainnya, seolah ingin mengatakan bahwa mereka semua berada di bawah levelnya. Saat di kasir, Lauren mencoba merayu Bram untuk langsung membayar gaunnya. Bayarin sekarang dong, sayang. Pakai uangmu dulu, nanti ganti. Bram tertawa kecil. Sabar, dong. Untuk apa buang-buang uangku? Nanti malam, kita bisa masukkan semua tagihan ini ke tagihan kamar hotel. Biar kartu Sofia yang membayar semuanya. Lebih praktis, kan? Katanya dengan enteng. Logika itu terdengar masuk akal bagi mereka. Asumsi bahwa kartu itu memiliki limit tak terbatas sudah tertanam kuat di benak mereka. Setelah dari butik, mereka melanjutkan parade kesombongan mereka. Bram membeli sebuah kemeja sutra dan sebotol parfum mahal, sementara Ibu Ratih mengunjungi salon untuk menata rambut dan melakukan manikur. Setiap pengeluaran, setiap rencana pembelian, selalu diakhiri dengan kalimat sakti, nanti biar kartunya Sofia yang bayar. Sore harinya, dengan penampilan baru mereka yang gemerlapan, mereka tiba di lobi Hotel Mahameru. Hotel itu menjulang megah, dengan pilar-pilar marmer, lampu kristal raksasa, dan aroma wangi yang lembut. Mereka berjalan melewati tamu-tamu lain dengan dagu terangkat, berusaha menyembunyikan kekaguman norak mereka di balik topeng arogansi. Di meja resepsionis, Bram menyebutkan namanya dengan suara yang dibuat berwibawa. Reservasi atas nama Bramantio. Presidential Suite. Staf hotel yang terlatih dengan sigap memeriksa data di komputernya dan tersenyum ramah. Selamat datang di Hotel Mahameru, Bapak Bramantio. Kami sudah menyiapkan semuanya untuk Anda. Ini kunci kamar Anda. Pesta Anda di The Sky Garden akan dimulai pukul 7 malam. Pelayanan yang sempurna itu semakin membumbungkan ego mereka setinggi langit. Begitu pintu Presidential Suite terbuka, ketiganya ternganga. Ruangan itu lebih besar dari apartemen mereka. Ada ruang tamu luas dengan sofa bludru, minibar yang terisi penuh, kamar tidur dengan ranjang ukuran super besar, dan jendela raksasa yang menyajikan pemandangan kota 180 derajat. Lauren langsung mengeluarkan ponselnya. Wow, ini gila. Aku harus segera live Instagram. Pekiknya. Dalam sekejap, ia sudah menyiarkan langsung ke para pengikutnya. Hai, guys. Lihat dong aku lagi di mana. Presidential Suite di Mahameru. Malam ini bakal ada private party super mewah di rooftop. So excited. Ia mengarahkan kamera ke sekeliling ruangan, ke arah Bram yang sedang berpose canggung, lalu ke Ibu Ratih yang melambai dengan gaya seorang diva. Tak lupa, ia menambahkan caption yang provokatif di setiap unggahan fotonya, merasakan hidup yang sesungguhnya. Blessed Luxury Life New Beginnings Bye-bye masa lalu. Ia sengaja membuat tagar terakhir itu untuk memastikan pesannya sampai kepada Sofia. Ibu Ratih pun tidak kalah sibuk. Ia menelepon semua teman arisannya satu persatu. Halo, Jeng. Kamu harus datang ke pesta anakku malam ini. Di Sky Garden Hotel Mahameru. Iya, Bram yang adakan. Dia mau kasih kejutan buat calon menantu mama yang baru. Bawa kado yang bagus, ya? Suaranya yang keras dan penuh kebanggaan palsu menggema di seluruh ruangan. Bram, merasa perannya sebagai tuan rumah harus dijalankan, mengangkat telepon dan memesan layanan kamar. Kirimkan 2 botol sampanye termahal yang Anda punya, beserta sepiring keju impor dan kaviar. Segera, perintahnya dengan nada yang ia tiru dari film-film. Saat pesanan tiba, mereka bersulang dengan gelas kristal. Untuk kita. Untuk kehidupan baru yang lebih baik, seru Bram. Mereka meneguk sampanye itu dengan rakus, merasakan gelembung-gelembung kemewahan palsu meletup di mulut mereka. Menjelang pukul 7, mereka naik ke The Sky Garden di puncak hotel. Pemandangan di sana benar-benar menakjubkan. Taman itu telah diubah menjadi lokasi pesta privat yang intim dan elegan. Meja-meja bundar berbalut taplak linen putih bersih, dihiasi rangkaian bunga lili segar. Lampu-lampu temaram digantung di antara pepohonan, menciptakan suasana magis dengan latar belakang kerlip lampu kota. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah teman-teman Ibu Ratih dan Lauren, mulai berdatangan. Mereka semua memuji kemewahan acara itu, dan setiap pujian terasa seperti bahan bakar yang menyulut api kesombongan Bram. Ia berjalan di antara para tamu, menyapa mereka dengan senyum lebar,
merasa seperti seorang raja di istananya. Lauren selalu menempel di sisinya, memamerkan gaun merahnya dan cincin imitasi yang ia klaim sebagai hadiah dari Bram. Semuanya terasa sempurna. Terlalu sempurna. Di tengah suasana yang meriah itu, manajer acara hotel yang bernama Bapak Tirtayasa menghampiri Bram dengan senyum profesional, membawa sebuah tablet di tangannya. Selamat malam, Bapak Bram. Semuanya sudah siap sesuai pesanan Anda. Para tamu juga sudah mulai menikmati hidangan pembuka. Musiknya indah sekali, bukan? Sapanya dengan ramah. Tentu saja. Semuanya sempurna, jawab Bram dengan angkuh. Baik, Pak. Hanya untuk konfirmasi administrasi saja, lanjut Pak Tirta sambil menunjukkan layar tabletnya yang berisi rincian pesanan dan total biaya sementara. Angka yang tertera di sana sangat fantastis. Deretan nol yang panjang. Untuk total pesanan makanan utama, minuman, dekorasi taman pribadi, dan biaya layanan lainnya, totalnya adalah 97 juta rupiah. Apakah Bapak ingin menyelesaikan pembayarannya sekarang menggunakan kartu yang Bapak daftarkan saat reservasi, agar pestanya bisa kita lanjutkan tanpa gangguan? Pertanyaan itu sama sekali tidak mengejutkan Bram. Ia sudah mengantisipasinya. Inilah momen pembuktiannya. Dikelilingi oleh para tamu yang menatapnya dengan kagum, ia dengan gerakan yang dibuat sepelan dan sesantai mungkin, merogoh saku kemeja sutranya dan mengeluarkan kartu ATM biru milik Sofia. Kartu kecil itu terasa begitu berat dengan kekuasaan di tangannya. Ia menyerahkannya kepada sang manajer tanpa menatap wajahnya, seolah transaksi puluhan juta rupiah adalah hal yang biasa ia lakukan setiap hari. Tentu. Gesek saja ini, katanya dengan nada suara yang tenang dan sedikit dismissive, sebuah puncak dari arogansi dan kebodohannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kartu plastik tipis di tangan sang manajer itu bukanlah kunci menuju kemenangan, melainkan sebuah pelatuk yang akan meledakkan bom waktu tepat di wajahnya. Suasana di The Sky Garden berada di puncaknya. Musik jazz yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi, berpadu dengan suara denting gelas anggur dan tawa renyah para tamu. Bram merasa seperti berada dalam sebuah film. Ia adalah bintang utamanya, pria sukses yang dikelilingi oleh para pengagum. Ia baru saja menyelesaikan sebuah cerita bualan tentang rencana bisnisnya di masa depan saat Pak Tirtayasa, sang manajer, mendekatinya dengan sopan. Momen ketika ia menyerahkan kartu ATM biru milik Sofia, terasa seperti sebuah adegan klimaks yang agung. Ia melakukannya dengan penuh gaya, sebuah gestur kecil yang baginya melambangkan kekuasaan absolut. Ia bahkan tidak menunggu untuk melihat reaksi sang manajer, langsung berbalik badan dan kembali berbincang dengan tamunya, seolah transaksi semacam itu adalah hal sepele baginya. Pak Tirtayasa, dengan profesionalisme yang terlatih, menerima kartu itu tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Baik, Pak. Terima kasih, katanya. Mari ikut saya sebentar ke meja kasir di dekat lobi untuk memproses transaksinya, agar lebih aman. Bram mengangguk angkuh. Tentu. Ia menepuk pundak Lauren. Ayo, sayang, temani aku. Ibu Ratih, yang tidak mau ketinggalan panggung, segera mengikuti di belakang. Perjalanan singkat dari taman di atap gedung menuju lobi terasa seperti sebuah parade kemenangan. Beberapa tamu yang melihat mereka berjalan bersama sang manajer mengira mereka akan mendapatkan perlakuan spesial, mungkin sebotol sampanye gratis atau pujian dari pihak hotel. Bram sengaja berjalan dengan langkah tegap, dadanya dibusungkan, menikmati setiap tatapan yang tertuju padanya. Ia merasa seperti seorang kaisar yang sedang diarak. Setibanya di lobi utama yang megah, mereka mendekati meja kasir yang terbuat dari kayu mahoni mengkilap. Seorang kasir wanita muda dengan seragam rapi dan senyum ramah menyambut mereka. Selamat malam, Bapak, Ibu, sapanya. Pak Tirta menyerahkan kartu biru itu kepada kasirnya. Tolong proses tagihan untuk acara di The Sky Garden, atas nama Bapak Bramantio. Kemudian ia menoleh pada Bram. Totalnya 97 juta rupiah, Pak. Bram hanya mengangguk kecil, seolah angka itu tidak berarti apa-apa baginya. Di dalam hatinya, ia bersorak. 97 juta? Angka itu cukup besar untuk membuat Sofia menangis darah, dan itu membuatnya sangat puas. Kasir itu mengambil kartu tersebut, gerakannya cepat dan efisien. Ia memasukkan angka 97 juta ke dalam mesin EDC di hadapannya. Kemudian, dengan sekali gerakan, ia menggesek kartu itu. Mesin itu berbunyi sesaat, lalu mengeluarkan suara, bip, yang pendek dan negatif. Di layar kecilnya muncul tulisan, Transaction Denied. Senyum di wajah sang kasir sedikit goyah, namun ia berhasil mempertahankannya. Mungkin hanya gangguan jaringan, pikirnya. Itu sering terjadi. Maaf, Pak, sepertinya ada sedikit gangguan koneksi. Saya coba sekali lagi, ya,
katanya dengan sopan. Ia mengulangi prosesnya. Memasukkan angka yang sama, lalu menggesek kartu itu lagi. Hasilnya identik. Suara, bip, yang sama, tulisan penolakan yang sama. Kini, senyumnya benar-benar lenyap, digantikan oleh ekspresi bingung. Ia menatap Pak Tirta dengan tatapan bertanya. Bram, yang tadinya bersandar santai di meja, mulai merasa ada yang tidak beres. Arogansinya mulai terkikis oleh firasat buruk. Ada apa? Kok lama sekali? Tanyanya, nadanya masih terdengar angkuh, namun ada sedikit ketidaksabaran di sana. Kasir itu menatap Bram dengan ragu. Mohon maaf sekali lagi, Pak, transaksinya ditolak. Kali ini ia mengatakannya dengan suara yang lebih pelan, seolah tidak ingin pengunjung lain di lobi mendengarnya. Namun, kata, ditolak, itu terdengar seperti ledakan di telinga Bram. Ditolak? Suaranya meninggi seketika. Apa maksudmu ditolak? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya membelalak. Saldonya pasti lebih dari cukup. Istri saya baru gajian. Coba lagi. Mungkin kamu yang salah memasukkan angkanya. Lauren, yang sejak tadi bergelayut di lengan Bram, merasakan otot lengan pria itu menegang. Senyum manjanya perlahan memudar. Ibu Ratih, yang berdiri di belakang, maju selangkah. Iya. Coba dicek lagi yang benar, Mbak. Jangan-jangan mesin kalian yang rusak, tuduhnya. Pak Tirta turun tangan untuk menenangkan situasi. Suaranya tetap tenang dan terkendali. Tenang, Bapak, Ibu. Tidak perlu panik. Terkadang ini terjadi karena sistem keamanan bank. Mungkin karena transaksinya dalam jumlah besar. Begini saja, bagaimana jika kita coba menggunakan PIN? Biasanya itu bisa berhasil. Usulan itu terdengar masuk akal dan sedikit meredakan kepanikan Bram. Tentu saja. Ia tahu PIN-nya. Ini pasti akan berhasil. Ya, tentu. Mana mesinnya? Katanya dengan ketus. Kasir itu memutar mesin edisi ke arah Bram. Dengan kepercayaan diri yang dipaksakan, Bram mengetik 6 digit angka yang sudah ia hafal di luar kepala. Kombinasi tanggal ulang tahun ibu mertuanya. Setiap tekanan jarinya terasa mantap. Inilah pembuktian terakhir. Setelah menekan semua angka, ia menatap layar sejenak sebelum menekan tombol hijau berlogo, Enter, dengan keras. Mesin itu kembali berbunyi, memproses data selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Keheningan singkat di antara mereka terasa begitu mencekam. Kemudian, di layar kecil itu, muncul sebuah pesan yang menjadi awal dari mimpi buruk mereka. Pesan itu ditulis dengan huruf kapital berwarna merah darah yang seolah mengejeknya, saldo tidak mencukupi. Waktu seolah berhenti. Bram terpaku menatap tulisan itu. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Saldo tidak mencukupi. Bagaimana mungkin? Sofia baru gajian beberapa hari yang lalu. Gajinya puluhan juta. Tidak mungkin saldonya tidak cukup. Pasti ada kesalahan. Ini pasti sebuah lelucon yang tidak lucu. Wajahnya yang tadi memerah, karena bangga kini berubah menjadi pucat pasi seperti kertas. Ini pasti rusak. Teriak Bram, suaranya terdengar panik dan putus asa. Ia memukul meja kasir dengan tangannya. Sistem kalian ini pasti error. Tidak mungkin saldonya kurang. Kemarahan Bram adalah ledakan yang memecah keheningan lobi. Beberapa tamu yang sedang duduk di sofa atau berjalan melintas sontak menoleh ke arah sumber keributan. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah Ibu Ratih juga pucat. Ia menarik lengan baju anaknya. Bram, ada apa ini sebenarnya? Kenapa bisa begini? Apa jangan-jangan si Sofia itu sengaja mengerjai kita? Ya? Tuduhan itu keluar begitu saja dari mulutnya, sebuah upaya refleks untuk melempar kesalahan pada orang lain. Lauren, yang paling peka terhadap situasi sosial, merasakan hawa bencana. Ia bisa merasakan tatapan mata dari orang-orang di sekelilingnya. Tatapan yang tadinya kagum kini berubah menjadi tatapan penasaran yang menghakimi. Perlahan tapi pasti, ia melepaskan pegangannya dari lengan Bram. Ia mulai menciptakan jarak, seolah Bram adalah sumber penyakit menular. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Pak Tirta mengambil alih. Profesionalismenya masih utuh, namun kini ada nada tegas dalam suaranya. Bapak, mohon untuk tidak berteriak dan membuat keributan. Mari kita selesaikan ini dengan tenang. Ia menatap Bram dengan tatapan lurus. Mungkin Bapak punya kartu lain yang bisa digunakan untuk pembayaran. Pertanyaan itu adalah sebuah pukulan telak. Kartu lain? Mereka tidak punya. Seluruh pertunjukan kemewahan ini, seluruh parade arogansi mereka, semuanya dibangun di atas satu fondasi rapuh.
kartu ATM biru milik Sofia. Tanpa kartu itu, mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanyalah penipu dengan pakaian mahal. Bram tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dunia yang ia bangun selama 24 jam terakhir runtuh berkeping-keping di hadapannya, tepat di lobi hotel paling mewah di kota, di bawah tatapan puluhan pasang mata yang tidak ia kenal. Pak Tirtayasa menghela napas. Ia sudah sering menghadapi situasi seperti ini. Ia menatap kasirnya dan memberikan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sang kasir, yang sejak tadi hanya diam menahan takut, mengerti isyarat itu. Ia mengangkat gagang walkie-talkie yang terpasang di seragamnya dan menempelkannya ke bibir. Dengan suara yang jelas namun pelan, ia mengucapkan sebuah kalimat sandi yang terdengar asing di telinga Bram. Keamanan, mohon segera ke lobi utama. Kami ada situasi 701. Kalimat itu terdengar seperti vonis. Suasana ramah dan mewah dari Hotel Mahameru seketika menguap, digantikan oleh aura dingin dan formalitas prosedur keamanan. Bram, Ibu Ratih, dan Lauren kini bukan lagi tamu kehormatan. Status mereka telah berubah. Mereka telah menjadi sebuah situasi. Sebuah masalah yang harus diselesaikan. Panggilan melalui walkie-talkie itu direspons dengan cepat. Dari sebuah pintu di sudut lobi, muncul dua orang petugas keamanan berseragam lengkap. Postur mereka tinggi dan tegap, wajah mereka serius tanpa ekspresi. Mereka tidak berjalan terburu-buru, namun setiap langkah mereka mantap dan penuh otoritas. Kehadiran mereka secara instan mengubah dinamika di lobi. Para tamu yang tadinya hanya berbisik-bisik kini mulai mengambil jarak, namun mata mereka tetap terpaku pada drama yang sedang berlangsung. Beberapa di antara mereka, terutama yang lebih muda, secara refleks sudah mengeluarkan ponsel dari saku mereka, siap untuk merekam. Melihat petugas keamanan itu mendekat, Bram merasa terpojok. Naluri primitifnya mengambil alih. Alih-alih merasa malu dan mencari solusi, ia justru memilih untuk melawan. Kemarahan menjadi satu-satunya tameng yang ia miliki untuk menutupi rasa panik dan hina yang luar biasa. Ia menunjuk wajah Pak Tirta dengan jari gemetar. Jangan panggil-panggil keamanan. Kalian pikir saya ini penipu? Hah? Bentaknya, suaranya bergema di lobi yang senyap. Ini hotel kalian yang bermasalah. Sistem kalian yang payah. Saya tidak akan membayar sepeser pun sampai kalian memperbaiki mesin kalian. Saya akan tuntut kalian semua atas perlakuan tidak menyenangkan ini. Ancamannya terdengar hampa dan menyedihkan. Pak Tirta sama sekali tidak terintimidasi. Ia hanya menatap Bram dengan ekspresi datar. Bapak, kami sudah memberikan kesempatan. Sekarang mohon Bapak tenang, atau kami terpaksa akan mengambil tindakan lebih lanjut. Di tengah ledakan amarah Bram, Ibu Ratih punya ide lain. Ia menarik-narik ke meja sutra anaknya dengan panik. Telepon Sofia, Bram. Cepat telepon dia sekarang juga. Bisiknya dengan gusar. Pasti perempuan licik itu yang sengaja melakukan ini. Dia pasti sudah memindahkan semua uangnya. Suruh dia transfer uangnya sekarang juga atau kita akan benar-benar malu. Itu adalah satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Sebuah harapan yang sangat tipis. Dengan tangan yang gemetar hebat, Bram merogoh saku celananya, nyaris menjatuhkan ponselnya yang mahal. Layarnya terasa licin oleh keringat di jemarinya. Ia mencari kontak Sofia dan menekan tombol panggil dengan napas tertahan. Setiap nada tunggu yang terdengar di telinganya, terasa seperti pukulan palu di dadanya. Pada saat yang sama, ratusan kilometer dari kekacauan itu, Sofia sedang duduk dengan nyaman di sofa apartemennya. Aroma teh kamomil yang menenangkan menguar dari cangkir di tangannya. Di layar televisi, sebuah film komedi romantis sedang diputar, namun perhatiannya tidak di sana. Perhatiannya tertuju pada ponsel yang tergeletak di meja kopi di hadapannya. Ia sengaja mengaktifkan kembali deringnya setelah mematikannya semalaman. Ia tahu panggilan ini akan datang. Ia sudah menunggunya. Benar saja, layar ponsel itu menyala, menampilkan nama, suamiku, dan fotonya yang sedang tersenyum bodoh. Getaran dan nada dering yang nyaring memecah keheningan apartemen. Sofia tidak langsung mengangkatnya. Ia hanya menatap layar itu, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ia membiarkannya berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap dering adalah melodi kemenangan baginya. Ia membayangkan kepanikan di wajah Bram, kebingungan di wajah Ibu Ratih, dan ketakutan di wajah Lauren. Ia menikmati setiap detik dari penantian mereka yang putus asa. Penderitaan mereka adalah musik yang paling indah di telinganya saat ini. Setelah dering kelima, saat ia merasa sudah cukup menyiksa mereka dengan harapan palsu, ibu jarinya bergerak dengan anggun dan pasti. Bukan ke tombol hijau,
melainkan ke tombol merah. Dengan sekali sentuhan, ia menolak panggilan itu. Sambungan terputus. Untuk memastikan tidak ada gangguan lebih lanjut, ia menggeser layar dan mengaktifkan mode, "Jangan ganggu." Selesai. Tuntas. Kembali ke neraka di lobi hotel. Bram menatap layar ponselnya dengan nanar. Tulisan, "Panggilan ditolak," tertera di sana. Dia menolaknya. Pekiknya, suaranya terdengar pecah dan penuh keputusasaan. Dia tidak mau mengangkat teleponku. Saat itulah bendungan pertahanan Ibu Ratih jebol. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin dan mulai meraung-raung. Bukan tangisan diam yang menyedihkan, melainkan sebuah pertunjukan tangisan yang keras dan dramatis. "Tolong, tolong. Anak saya ditipu. Kami semua dijebak," ratapnya sambil memukul-mukul lantai. "Istrinya sendiri yang menjebak kami. Dia itu iblis berwajah malaikat. Dia sengaja mempermalukan kami di depan umum." Sementara ibunya berakting menjadi korban, Lauren melihat kesempatannya untuk kabur. Reputasinya sebagai calon sosialita sedang dipertaruhkan. Ia tidak mau ikut tenggelam bersama kapal yang sudah jelas akan karam ini. Dengan gerakan cepat, ia mundur beberapa langkah, mencoba berbaur dengan kerumunan penonton. Saya tidak kenal dekat dengan mereka." Ia mulai berbisik kepada orang di sebelahnya. "Saya hanya tamu undangan. Saya tidak tahu apa-apa soal pembayaran ini. Saya pikir mereka orang kaya." Ia mencoba melepaskan diri, mencuci tangan dari semua kekacauan yang ikut ia ciptakan. Pak Tirtayasa sudah kehilangan seluruh sisa kesabarannya. Wajahnya mengeras. Ia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk mendekat. "Bapak Bramantio, kesabaran kami sudah habis," katanya dengan suara dingin yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. "Saya akan katakan ini untuk terakhir kalinya. Anda punya dua pilihan. 1. Anda selesaikan pembayaran sebesar 97 juta rupiah sekarang juga dengan cara lain yang sah. Atau pilihan kedua, kami akan menganggap ini sebagai kasus percobaan penipuan, dan kami akan menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang akan segera kami panggil. Dan terlepas dari pilihan mana yang Anda ambil, saat ini juga, Anda, ibu Anda, kekasih Anda, dan seluruh tamu undangan Anda harus segera meninggalkan properti Hotel Mahameru." Kata, penipuan, dan kepolisian terdengar seperti lonceng kematian. Para tamu undangan mereka yang masih berada di taman atap, yang mendengar keributan dan turun ke lobi, kini pucat pasi. Mereka datang untuk pesta gratis, bukan untuk terseret dalam kasus polisi. Mereka mulai menyelinap pergi satu persatu, menghindari kontak mata dengan Bram. Di tengah kerumunan penonton di lobi, seorang pemuda yang berprofesi sebagai blogger gaya hidup dan food vlogger, langsung mengenali wajah Lauren dari unggahan Instagram story-nya beberapa jam sebelumnya. Ia adalah orang pertama yang menyadari ironi dari situasi ini. Sejak awal keributan, kameranya sudah merekam tanpa henti. Ia berhasil menangkap semuanya. Wajah Bram yang memerah karena marah dan malu, tangisan histeris Ibu Ratih di lantai, dan usaha pengecut Lauren untuk melarikan diri. Ini adalah konten emas. Dengan jari-jari yang menari cepat di atas layar, ia mengetik sebuah judul yang provokatif dan menarik. Ia tidak perlu menambahkan banyak komentar, videonya sudah berbicara dengan sangat jelas. Ia menekan tombol, unggah. Video berdurasi 3 menit itu, dengan kualitas gambar yang jernih dan suara yang jelas, langsung meluncur ke dunia maya. Judulnya singkat, padat, dan sangat pedas. Rombongan sosialita gagal bayar pesta mewah, ngamuk di Hotel Bintang 5. Bahkan sebelum petugas keamanan dengan tegas mulai menggiring Bram yang lemas dan Ibu Ratih yang masih meraung-raung keluar dari lobi hotel, video penghinaan mereka sudah mulai ditonton, disukai, dan dibagikan oleh ratusan orang. Perjalanan mereka menuju pintu keluar yang memalukan disaksikan oleh puluhan kamera ponsel yang teracung, mengabadikan setiap detik kejatuhan mereka. Momen ketika Pak Wijaya meminta mereka meninggalkan hotel, adalah titik di mana realitas menghantam Bram seperti sebuah truk. Semua fantasi tentang kekuasaan dan kemewahan pecah menjadi debu. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang begitu pekat, hingga terasa sesak di dada. Kedua petugas keamanan itu tidak menyentuh mereka dengan kasar, namun kehadiran mereka di sisi kiri dan kanan Bram terasa lebih mengintimidasi daripada benteng penjara. Mereka adalah simbol hidup dari kegagalannya. Perjalanan dari meja kasir menuju pintu keluar lobi yang hanya berjarak beberapa meter terasa, seperti perjalanan ribuan kilometer di atas hamparan bara api. Dunia di sekitar Bram seolah bergerak dalam gerak lambat. Ia bisa merasakan setiap pasang mata menusuk kulitnya. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan yang terdengar seperti desisan ular. Itu mereka yang mau pamer tapi tidak punya uang. Lihat gaunnya, norak sekali. Kasihan, tapi salah sendiri.
Setiap kata adalah cambukan bagi egonya yang sudah hancur lebur. Kilatan cahaya dari kamera-kamera ponsel yang teracung ke arahnya terasa menyilaukan dan menghina, mengabadikan momen terendahnya untuk selamanya. Ibu Ratih, yang digiring oleh satu petugas lainnya, tidak lagi meraung-raung. Tenaganya sudah habis. Ia kini hanya terisak pelan, berusaha menutupi wajahnya dengan tas tangan mewahnya, sebuah ironi yang menyedihkan. Kemewahan yang ia puja kini menjadi saksi bisu kejatuhannya. Saat mereka melewati sisa-sisa tamu undangan mereka yang masih terpaku di lobi, sebuah penghinaan baru menanti. Beberapa teman arisan Ibu Ratih, yang tadinya memujinya setinggi langit, kini menatapnya dengan pandangan jijik. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Jeng Wati yang selama ini menjadi rival sosialnya, melangkah maju. "Ratih," katanya dengan suara dingin yang terdengar jelas di tengah kesunyian yang canggung. "Aku tidak menyangka kamu akan menyeret dan mempermalukan kami semua dalam sandiwara murahanmu ini. Jangan pernah hubungi aku lagi." Setelah melontarkan kalimat itu, ia berbalik dengan angkuh dan berjalan pergi, diikuti oleh beberapa wanita lainnya. Penolakan sosial itu, yang terjadi secara langsung dan di depan umum, terasa lebih menyakitkan bagi Ibu Ratih daripada kehilangan uang. Lauren, yang sejak tadi berusaha berbaur dengan dekorasi lobi, mengira dirinya sudah aman. Ia hendak menyelinap keluar melalui pintu samping saat lengan Pak Wijaya yang kokoh dengan sopan menghalangi jalannya. "Maaf, Ibu. Anda datang bersama rombongan ini, maka Anda juga harus keluar bersama mereka lewat pintu depan," kata Pak Wijaya, suaranya tidak mengizinkan adanya bantahan. Lauren membeku. Wajahnya pucat pasi. Ia dipaksa untuk kembali bergabung dengan Bram dan Ibu Ratih, melengkapi trio pecundang itu dalam parade kehinaan mereka. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, rambut panjangnya ia gunakan untuk menutupi wajahnya, sebuah gestur yang justru semakin menarik perhatian para perekam video amatir. Tepat sebelum mereka mencapai pintu putar otomatis yang akan melemparkan mereka kembali ke dunia nyata, Pak Wijaya menghentikan mereka untuk satu formalitas terakhir. Ia menyodorkan selembar kertas yang sudah dicetak rapi kepada Bram. "Ini adalah tagihan awal untuk makanan dan minuman pembuka yang sudah sempat dikonsumsi oleh Anda dan tamu-tamu Anda, beserta biaya penalti atas pembatalan acara secara mendadak. Totalnya Rp17.450.000, jelasnya dengan nada datar. Surat tagihan resmi beserta rinciannya akan kami kirimkan ke alamat Anda besok pagi. Kami memberikan waktu 3x24 jam untuk penyelesaiannya sebelum tim legal kami mengambil alih. Selamat malam." 17 juta. Angka itu berdenging di telinga Bram. Bukan lagi 97 juta yang terasa mustahil, tetapi sebuah angka yang cukup nyata untuk menjadi sebuah teror. Ini bukan lagi hanya tentang rasa malu. Ini sudah menjadi masalah utang yang nyata dan mendesak. Tanpa menunggu jawaban, petugas keamanan dengan tegas membukakan jalan bagi mereka, menggiring mereka melewati pintu putar hingga akhirnya mereka benar-benar berada di luar gedung, di atas trotoar yang keras dan dingin. Pintu itu berputar pelan di belakang mereka, seolah menutup akses mereka dari dunia kemewahan untuk selamanya. Para petugas hotel yang berjaga di pintu menatap mereka dengan dingin, tanpa simpati. Mereka kini hanyalah sampah yang sudah dibuang dari lingkungan yang bersih. Sementara mereka bertiga berdiri membeku di trotoar, terisolasi dalam gelembung kehinaan mereka, di dunia lain yang terbuat dari sinyal dan data, video mereka sedang mengalami ledakan dahsyat. Unggahan pertama dari sang blogger langsung disambut oleh algoritma media sosial. Dalam 10 menit pertama, video itu sudah dibagikan ratusan kali di Twitter. Sejam kemudian, akun-akun gosip besar di Instagram dengan jutaan pengikut sudah mengunggah ulang video itu, lengkap dengan lingkaran merah di wajah Bram, Ibu Ratih, dan Lauren. Di TikTok, potongan-potongan video paling dramatis, teriakan Bram, tangisan Ibu Ratih, usaha kabur Lauren, diberi latar musik komedi dan menjadi tren baru. Grup-grup WhatsApp keluarga dan alumni ramai membagikan tautannya. Kolom komentar menjadi arena perundungan massal. Ribuan orang yang tidak mereka kenal merasa berhak untuk menjadi hakim atas nasib mereka. Definisi sok orang kaya, level dewa, tulis seorang pengguna. Itu si ibu-ibu yang nangis di lantai dramanya ngalahin sinetron azab. Hahaha, timpal yang lain. Salut sama pelakornya, insting menyelamatkan dirinya cepet banget. WKWKWK. Cibir seorang netizen, diikuti oleh ratusan emoji tertawa. Seseorang bahkan menulis, karma instan dibayar lebih cepat dari cicilan pinjol. Tak butuh waktu lama bagi para detektif dunia maya untuk bekerja. Seseorang mengenali Lauren dari unggahan Instagramnya beberapa jam sebelumnya. Dalam sekejap, akun media sosial Lauren diserbu. Foto-fotonya yang sedang pamer di Presidential Suite disandingkan dengan cuplikan video saat ia mencoba kabur. Unggahannya yang bertuliskan, Blessed Luxury Life, kini dibanjiri komentar pedas.
diberkati saldo 30.000 ya, Mbak, dan hidup mewah hasil nipu ya. Perjalanan pulang mereka adalah babak baru dari neraka. Mereka tidak bisa mendapatkan taksi premium yang biasa mangkal di depan hotel. Akhirnya, setelah berjalan beberapa blok dengan kaki yang lecet, khususnya bagi Lauren dan Ibu Ratih yang memakai sepatu hak tinggi, mereka berhasil menghentikan sebuah taksi tua yang pengemudinya sedang asyik menonton video di ponselnya. Saat mereka masuk, sang pengemudi melirik mereka dari kaca spion, lalu kembali menatap layar ponselnya dengan ekspresi terkejut. Ia mengenali mereka. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa begitu canggung. Sang pengemudi sesekali melirik mereka lagi, menahan senyum. Bram bisa merasakan penghinaan itu bahkan dalam diam. Mereka tiba di gedung apartemen yang beberapa jam lalu mereka tinggalkan dengan perasaan congkak. Kini tempat itu terasa seperti penjara. Saat Bram hendak membuka pintu unitnya, ponsel di sakunya, juga ponsel Ibu Ratih, mulai bergetar dan berbunyi tanpa henti. Notifikasi masuk bertubi-tubi seperti hujan deras. Pesan WhatsApp, tag di Facebook, mention di Instagram. Badai digital itu telah menemukan alamat rumah mereka. Bram membuka satu pesan dari sepupunya, pesan pertama yang berani ia lihat. Pesan itu tidak berisi kata-kata penghiburan. Hanya sebuah tautan ke portal berita online kecil, disertai satu kalimat tanya yang menusuk. Bram, ini beneran elu? Ia mengklik tautan itu. Di sana, di layar ponselnya, terpampang wajahnya yang sedang marah dan putus asa, menjadi gambar utama sebuah artikel berita. Mimpi buruknya bukan lagi sekadar firasat. Mimpi buruknya kini telah menjadi berita utama. Malam itu tidak ada yang bisa tidur. Suara notifikasi ponsel yang terus-menerus berbunyi, menjadi musik latar dari keheningan yang mencekam di dalam apartemen. Setiap bunyi, ting, adalah pengingat baru akan skala kehancuran mereka. Bram akhirnya mematikan ponselnya sekitar pukul 3 pagi, namun ia tidak bisa mematikan suara-suara di kepalanya. Bayangan wajah-wajah yang menertawakannya, kilatan kamera, dan tulisan saldo tidak mencukupi terus berputar di benaknya. Ibu Ratih terlelap dalam tidurnya yang gelisah di sofa, sesekali mengigau. Lauren sudah tidak ada. Sekitar tengah malam, setelah rentetan makian dan tangisan, ia diam-diam mengemasi tasnya dan pergi begitu saja saat Bram dan ibunya sedang berdebat sengit, menghilang seperti hantu. Pagi datang membawa serta cahaya matahari yang terasa mengejek. Bram membuka matanya dan selama sepersekian detik, ia berharap semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, saat ia melihat ibunya yang masih tertidur di sofa dengan riasan yang luntur dan gaun pesta yang kusut, kenyataan kembali menamparnya dengan keras. Dengan perasaan berat, ia menyalakan kembali ponselnya. Apa yang ia lihat jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Viralnya video mereka bukan lagi sebatas fenomena di akun gosip. Semalam, video itu telah melintasi batas-batas media sosial dan merangsek masuk ke media berita arus utama. Beberapa stasiun televisi bahkan membahasnya di program berita pagi mereka dalam segmen Ragam, menyebutnya sebagai contoh fenomena flexing yang berakhir tragis. Wajah mereka, meskipun kadang sedikit disamarkan, tetap mudah dikenali. Istilah gagal sultan dan saldo 30.000, meskipun publik tidak tahu angka pastinya, frasa ini menjadi populer karena terdengar ironis, menjadi trending topik di Twitter. Meme baru bermunculan setiap jam. Ada gambar Ibu Ratih yang menangis di lantai dengan tulisan, ketika ingat tagihan cicilan di akhir bulan. Ada gambar Bram yang berteriak pada kasir dengan gelembung ucapan, saya ini kolega Sandiaga Uno, sebagai lelucon. Mereka bukan lagi sekadar bahan tertawaan, mereka telah menjadi bagian dari budaya pop internet, sebuah lelucon nasional. Kemudian, gelombang serangan pribadi dimulai. Nomor ponsel Bram dan Ibu Ratih, entah bagaimana bocor dan tersebar di beberapa grup. Pesan-pesan dari nomor tak dikenal mulai masuk. Isinya mulai dari caci maki, nasihat sok bijak, hingga tawaran pinjaman online dengan bunga mencekik yang jelas-jelas berniat mengejek. Telepon pun tak henti-hentinya berdering dari nomor-nomor iseng. Dampak di dunia nyata terasa sama brutalnya. Pagi itu, saat Ibu Ratih memberanikan diri berjalan ke warung di bawah untuk membeli sarapan, ia langsung menjadi pusat perhatian. Ibu-ibu yang sedang berbelanja langsung berhenti berbisik saat melihatnya, lalu menatapnya dengan pandangan menghakimi. Anak-anak remaja yang sedang nongkrong di dekat sana secara terang-terangan menunjuk ke arahnya sambil tertawa dan berkata, itu si ibu yang nangis di hotel. Ibu Ratih kembali ke apartemen dengan tangan hampa dan wajah pucat, membawa serta penghinaan baru. Panggilan telepon dari orang-orang yang mereka kenal adalah yang paling menyakitkan. Teman-teman Bram yang selama ini jarang menghubunginya kini muncul hanya untuk mengirim emoji tertawa atau bertanya, "Bro, seriusan butuh pinjaman 100.000?"
Kepala pengurus arisan Ibu Ratih meneleponnya secara resmi. Bukan untuk menanyakan kabarnya, tetapi untuk memberitahukan bahwa berdasarkan kesepakatan anggota lain, Ibu Ratih untuk sementara waktu dikeluarkan dari keanggotaan karena dianggap telah mencoreng nama baik grup. Bagi Ibu Ratih, itu adalah hukuman sosial yang setara dengan hukuman mati. Bram mencoba menghubungi Lauren berulang kali, berharap bisa berbagi beban atau setidaknya melampiaskan amarah. Namun panggilannya tidak pernah tersambung. Nomornya sudah tidak aktif. Ia membuka Instagram, hendak mencari akun Lauren. Akun itu telah lenyap, dihapus tanpa jejak. Lauren telah berhasil memotong semua hubungan dan meninggalkannya sendirian untuk menanggung semua akibat dari rencana yang mereka susun bersama. Pengkhianatan itu terasa pahit. Sebuah pelajaran telak tentang sifat asli wanita yang ia puja-puja itu. Sekitar pukul 11 siang, bel apartemen berbunyi. Seorang kurir berseragam menyerahkan sebuah amplop coklat tebal berlogo Hotel Mahameru. Jantung Bram berdebar kencang saat membuka isinya. Di dalamnya ada surat somasi resmi dari tim kuasa hukum hotel, lengkap dengan rincian tagihan sebesar 17 juta rupiah dan tenggat waktu pembayaran yang tidak bisa ditawar. Ancaman tuntutan pidana atas dasar percobaan penipuan kini tertulis hitam di atas putih. Ini bukan lagi sekadar rasa malu, ini adalah ancaman penjara. Tekanan yang begitu besar akhirnya meledak di dalam apartemen yang terasa semakin sempit itu. Bram dan Ibu Ratih, dua orang yang tersisa di kapal karam itu, mulai saling menyalahkan. Ini semua gara-gara ide gila Mama, teriak Bram, wajahnya merah padam. Pesta besar. Undang teman-teman. Kalau dari awal kita cuma makan malam biasa berdua sama Lauren, tidak akan jadi sebesar ini masalahnya. Ibu Ratih, yang sejak pagi hanya diam, kini bangkit dengan mata menyala-nyala. Kamu berani menyalahkan Mama? Pekiknya, suaranya melengking. Ini semua salahmu sendiri. Kenapa kamu begitu bodoh dan ceroboh sampai tidak tahu isi ATM istrimu? Kamu pikir Mama tidak malu? Seluruh teman Mama sekarang menghina Mama. Kamu yang sudah menghancurkan nama baik keluarga kita. Laki-laki macam apa kamu ini yang tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri? Aku tidak bisa mengendalikannya karena Mama terus-menerus meracuni pikiranku tentang dia. Balas Bram, tidak mau kalah. Mama yang selalu bilang aku harus memberinya pelajaran. Inikah pelajarannya? Kita yang dipermalukan di depan seluruh Indonesia. Pertengkaran itu berlangsung sengit, penuh dengan teriakan, tangisan, dan kata-kata penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Semua kesalahan masa lalu diungkit kembali. Aliansi serakah mereka telah hancur, hanya menyisakan dua individu egois yang terperangkap dalam bencana yang mereka ciptakan sendiri. Di tengah pertengkaran itu, nama Sofia beberapa kali disebut, selalu dengan nada makian. Namun, sosok Sofia terasa begitu jauh dan tidak terjangkau. Ia adalah sang dalang yang tak terlihat, yang telah berhasil mengatur panggung, membiarkan para aktornya menghancurkan diri mereka sendiri, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Mereka tidak bisa menghubunginya, tidak bisa melukainya. Kemenangannya begitu total, hingga ia bahkan tidak perlu hadir untuk menyaksikannya. Setelah energi mereka terkuras habis oleh amarah, keheningan yang berat kembali menyelimuti ruangan. Mereka duduk di sudut yang berbeda, terengah-engah, dikalahkan oleh keputusasaan. Mereka kini adalah orang-orang buangan, bahan lelucon nasional, dan yang terparah, mereka punya utang besar yang harus segera dilunasi dengan ancaman hukum. Ibu Ratih menatap berkeliling apartemen sewaan yang terasa menyesakan itu. Matanya kemudian menatap Bram dengan pandangan kosong yang menakutkan. Air matanya sudah kering. Hanya ada satu cara untuk membayar semua utang ini dan lari dari malu ini. Bram, katanya dengan suara bergetar, nyaris seperti bisikan. Bram menatap ibunya, menunggu dengan napas tertahan. Kita harus jual rumah peninggalan almarhum bapakmu di kampung. Usulan itu menggantung di udara seperti awan hitam yang pekat. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah satu-satunya aset berharga yang mereka miliki, warisan terakhir, simbol dari harga diri dan akar keluarga mereka. Menjualnya berarti mengakui kekalahan total. Itu adalah harga tertinggi yang harus mereka bayar untuk satu malam penuh kebodohan dan kesombongan. Keputusan untuk menjual rumah warisan terasa seperti vonis mati bagi harga diri keluarga Bramantio. Rumah kayu sederhana namun kokoh di sebuah kota kecil di Jawa Tengah itu, adalah satu-satunya peninggalan nyata dari almarhum ayah Bram, satu-satunya bukti bahwa mereka pernah berasal dari keluarga yang terpandang di lingkungannya. Selama beberapa hari, Bram dan Ibu Ratih menunda proses yang menyakitkan itu, masih berharap ada keajaiban yang akan menyelamatkan mereka. Namun, telepon dari tim kuasa hukum Hotel Mahameru yang semakin gencar dan ancaman somasi yang semakin dekat membuat mereka tidak punya pilihan lain. Proses penjualan itu sendiri adalah sebuah neraka kecil.
Bram harus pulang ke kampung halamannya, menghadapi tatapan penuh tanya dan cemoohan dari para tetangga lama yang sudah melihat videonya yang viral. Berita menyebar dengan cepat di kota kecil itu. Semua orang tahu bahwa anak laki-laki kebanggaan keluarga yang merantau ke Jakarta kini pulang, sebagai seorang pecundang yang terlilit utang. Para calon pembeli yang datang seolah tahu posisi tawar mereka yang sangat lemah. Mereka menawar harga rumah itu jauh di bawah pasaran, memberikan komentar pedas tentang kondisi bangunan yang perlu direnovasi. Semuanya sambil menatap Bram dengan pandangan kasihan yang dibuat-buat. Setiap sudut rumah itu seolah meneriakkan kenangan masa lalu yang indah, kontras dengan masa kini yang suram. Bram teringat saat ayahnya mengajarinya bermain bola di halaman depan. Ibu Ratih teringat saat ia mengadakan arisan dengan bangga di ruang tamu yang luas. Kini, semua itu harus mereka lepas dengan harga murah demi menutupi satu malam kebodohan. Akhirnya, setelah hampir 2 minggu yang penuh tekanan, mereka menerima tawaran dari seorang pengusaha lokal. Harganya jauh dari harapan, namun cukup untuk melunasi utang hotel dan menyisakan sedikit untuk bertahan hidup. Hari penandatanganan akta jual beli adalah hari yang kelabu. Ibu Ratih menangis tanpa henti. Bram hanya bisa menatap kosong, menandatangani setiap lembar dokumen dengan tangan yang terasa berat seperti timah. Saat uang hasil penjualan itu masuk rekeningnya, tidak ada rasa lega sama sekali. Yang ada hanyalah perasaan hampa, seolah ia baru saja menjual bagian dari jiwanya. Bagian paling memalukan dari proses ini adalah saat Bram harus kembali ke Hotel Mahameru untuk melunasi utangnya. Ia datang seorang diri, tidak lagi melalui lobi utama yang megah, melainkan melalui pintu kantor manajemen di samping gedung. Ia tidak lagi mengenakan kemeja sutra, melainkan kemeja biasa yang sedikit lusuh. Ia bertemu langsung dengan Pak Wijaya di ruangannya. Sang manajer tidak menunjukkan ekspresi permusuhan, namun juga tidak ada keramahan. Wajahnya datar dan profesional. Kami sudah menerima transfernya. Terima kasih atas kerjasamanya, Bapak Bramantio, kata Pak Wijaya sambil menyerahkan selembar kwitansi lunas. Dengan ini, semua urusan antara Anda dan pihak Hotel Mahameru kami anggap selesai. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan tentang kabarnya. Bagi hotel, ia hanyalah sebuah kasus yang kini sudah ditutup. Bram menerima kwitansi itu, mengucapkan terima kasih dengan suara lirih, lalu segera pergi. Saat ia berjalan keluar, ia sempat melirik ke arah lobi utama, tempat di mana beberapa minggu lalu ia merasa seperti raja. Kini, ia bahkan tidak berani menginjakan kakinya di karpet tebal lobi itu. Sisa uang penjualan rumah mereka gunakan untuk menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di daerah pinggiran kota yang padat dan panas. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar sempit, dengan dinding yang catnya sudah mengelupas dan atap yang terkadang bocor saat hujan deras. Perabot yang bisa mereka selamatkan dari apartemen lama terlihat terlalu besar dan janggal di ruangan yang sempit. Peralihan dari kehidupan yang nyaman ke realitas yang keras ini menghantam Ibu Ratih dengan telak. Wanita yang dulu sibuk memikirkan tas merek apa yang akan ia beli berikutnya, kini harus belajar menawar harga sayuran di pasar becek. Ia menjadi pendiam dan pemurung, menghabiskan hari-harinya dengan menonton televisi atau mengeluh tentang nasibnya. Bagi Bram, kenyataan yang paling sulit adalah mencari pekerjaan. Namanya dan wajahnya sudah terlalu terkenal karena alasan yang salah. Setiap kali ia datang untuk wawancara kerja di kantor yang layak, para pewawancara menatapnya dengan tatapan aneh. Ia bisa merasakan mereka menahan tawa. Beberapa kali ia ditolak dengan alasan klise, tidak sesuai kualifikasi, padahal ia tahu alasan sebenarnya. Ia adalah si gagal sultan, sebuah lelucon berjalan yang tidak akan dianggap serius oleh perusahaan manapun. Setelah berminggu-minggu ditolak, dengan uang yang semakin menipis, Bram terpaksa membuang jauh-jauh gengsinya. Ia mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Pekerjaan pertamanya adalah sebagai kuli angkut di sebuah gudang distributor minuman. Pekerjaan itu sangat berat secara fisik, sesuatu yang sama sekali tidak terbiasa ia lakukan. Ia harus mengangkat kardus-kardus berat dari pagi hingga sore di bawah panasnya gudang. Punggungnya sakit, tangannya lecet, dan tubuhnya basah oleh keringat. Gaji yang ia terima setiap hari hanya cukup untuk makan dan membayar ongkos transport. Suatu sore yang terik, saat sedang beristirahat di pinggir jalan setelah selesai bekerja, sebuah momen yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya terjadi. Ia duduk di trotoar, mengenakan kaos yang basah oleh keringat dan celana kargo yang kotor, sedang meneguk sebotol air mineral murah. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti di lampu merah, tepat di depannya. Mobil itu begitu mengkilap dan bersih, sangat kontras dengan pemandangan di sekitarnya. Jendela di sisi penumpang perlahan turun. Di balik kemudi, duduk seorang wanita. Wanita itu adalah Sofia. Ia terlihat sangat berbeda.
Rambutnya ditata dengan elegan. Ia mengenakan blus sutra berwarna krem yang membuatnya tampak berkelas, dan kacamata hitam desainer bertengger di hidungnya. Ia tampak tenang, cantik, dan sangat sukses. Ia tidak sengaja berhenti di sana. Takdir seolah sengaja mempertemukan mereka dalam kondisi yang paling timpang. Mata mereka bertemu. Bram terpaku, mulutnya sedikit terbuka. Ia ingin bersembunyi, tapi tidak ada tempat untuk lari. Sofia menatapnya selama beberapa detik. Tidak ada kebencian di matanya. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan yang tenang. Kemudian, sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk sebuah senyuman tipis yang penuh arti. Itu bukan senyum kasihan. Itu juga bukan senyum mengejek. Itu adalah senyum kemenangan yang mutlak, sebuah penegasan tanpa kata bahwa ia telah memenangkan permainan ini secara telak. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil itu meluncur pergi dengan mulus, meninggalkan Bram yang masih membeku di trotoar, dengan kepulan asap knalpot dan debu jalanan yang terasa seperti debu dari harga dirinya yang telah hancur total. Momen itu membakar jiwanya. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan uang dan rumah. Ia telah kehilangan segalanya. 6 bulan berlalu sejak sore yang menentukan di persimpangan jalan itu. Bagi Bram, 6 bulan itu terasa seperti 1 dekade yang dihabiskan di neraka. Namun bagi Sofia, 6 bulan itu adalah periode kelahiran kembali yang paling indah. Ia telah memotong semua benang yang mengikatnya pada masa lalu yang beracun, dan kini ia terbang bebas. Gugatan cerainya berjalan lancar. Bram tidak punya kekuatan atau sumber daya untuk melawannya. Ia menandatangani semua surat yang diperlukan dengan pasrah. Hari ketika Sofia menerima akta cerai resmi dari pengacaranya, adalah hari yang ia rayakan seorang diri dengan segelas anggur berkualitas di balkon apartemen barunya. Apartemen itu adalah buah dari kerja kerasnya, sebuah istana kecil di langit yang ia bangun sendiri. Dari balkonnya, ia bisa melihat gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Sebuah pemandangan yang dulu hanya bisa ia nikmati dari jendela kantornya saat lembur. Kini, pemandangan itu adalah miliknya, simbol dari kebebasan dan pencapaiannya. Di kantor, kinerjanya yang semakin cemerlang setelah bebas dari beban domestik yang berat tidak luput dari perhatian atasannya. Ia dipromosikan menjadi kepala departemen, sebuah posisi yang datang dengan tanggung jawab lebih besar, tetapi juga dengan pengakuan dan gaji yang jauh lebih tinggi. Rekan-rekannya menghormatinya bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena ketenangannya. Tidak ada yang tahu persis detail badai yang telah ia lalui, tetapi mereka semua bisa melihat aura kekuatan dan kepercayaan diri yang kini memancar darinya. Sofia belajar untuk menikmati hidupnya kembali. Ia mulai mengisi akhir pekannya dengan kegiatan yang ia sukai. Ia bergabung dengan sebuah kelas yoga, mendaki gunung bersama teman-teman barunya, dan sesekali melakukan perjalanan solo ke kota-kota yang belum pernah ia kunjungi. Ia menemukan kembali tawa lepasnya yang dulu sempat hilang, terkubur di bawah tumpukan kekecewaan dan pengkhianatan. Ia tidak lagi hidup untuk orang lain, ia hidup untuk dirinya sendiri. Tentu saja, ia tahu apa yang terjadi pada Bram dan keluarganya. Kisah viral mereka, meskipun sudah tidak lagi menjadi berita utama, sesekali masih muncul dalam bentuk artikel, "Masih ingatkah Anda?" Ia tahu mereka telah menjual rumah mereka. Ia tahu Bram harus bekerja kasar. Ia tahu Ibu Rati hidup dalam keterasingan. Namun, saat membaca berita itu, ia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Yang ia rasakan hanyalah sebuah ketenangan yang dingin. Itu bukanlah balas dendamnya. Itu adalah tagihan yang disajikan oleh alam semesta atas perbuatan mereka sendiri. Ia hanyalah fasilitatornya. Suatu malam, saat sedang bersantai sambil membaca buku, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor yang tidak ia kenal. Isinya singkat, "Sofia, ini aku, Bram. Aku tahu aku tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi aku hanya ingin bilang aku minta maaf. Aku hancur. Aku kehilangan segalanya. Kalau saja ada satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya." Sofia membaca pesan itu beberapa kali. Dulu, pesan seperti ini mungkin akan membuat hatinya goyah. Tapi sekarang, ia hanya merasakan kehampaan. Tidak ada lagi simpati, tidak ada lagi belas kasihan. Pria yang mengirim pesan itu adalah orang asing baginya. Ia teringat pada malam panjang di kantor, pada panggilan telepon penuh kesombongan, pada semua kebohongan dan penghinaan. Kesempatan? Pria itu sudah memiliki ribuan kesempatan yang ia sia-siakan. Tanpa ragu, Sofia menekan tombol, blokir kontak. Ia tidak perlu membalas. Keheningannya adalah jawaban yang paling tegas. Kehidupan terus berjalan. Kisah, si gagal sultan, perlahan memudar dari ingatan publik, digantikan oleh drama-drama viral lainnya. Namun bagi para pelakunya,
dampaknya bersifat permanen. Bram terjebak dalam siklus pekerjaan kasar dengan upah rendah. Wajahnya yang dulu tampan kini terlihat lelah dan lebih tua dari usianya. Ibu Ratih menjadi seorang wanita tua yang pahit dan sakit-sakitan, terus-menerus menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas nasib buruknya. Lauren tidak pernah terdengar kabarnya lagi, seolah ditelan bumi, mungkin sedang mencari mangsa baru di kota lain. Karma mereka bukanlah sebuah ledakan besar, melainkan sebuah kehidupan mediocre penuh penyesalan yang harus mereka jalani setiap hari. Pagi itu adalah hari Minggu yang cerah. Sofia duduk di sebuah kafe favoritnya di sudut kota yang tenang, menikmati secangkir kopi latte dan sepotong kroasang hangat. Ia baru saja menyelesaikan urusan administrasi untuk membeli mobil mewah yang ia kendarai beberapa bulan lalu, kali ini lunas atas namanya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari pengacaranya, "Selamat pagi, Bu Sofia. Semua proses perceraian sudah selesai 100% dan tercatat di pengadilan. Anda kini resmi menjadi wanita yang sepenuhnya bebas dan merdeka. Selamat menikmati babak baru Anda." Sofia meletakkan ponselnya. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalanan yang ramai oleh orang-orang yang memulai hari mereka. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma kopi dan udara pagi yang segar. Beban terakhir di pundaknya seolah terangkat. Ia bebas. Benar-benar bebas. Sebuah senyum tulus, cerah, dan penuh harapan akhirnya terkembang di wajahnya. Ia mengangkat cangkir kopinya, seolah bersulang dengan masa depannya sendiri. Fajar yang baru telah tiba, dan kali ini, fajar itu sepenuhnya miliknya.